Pikir saya itu nangka nangka lagi kayak tadi. Wah, nangka ini mah saya bilang. Kalau yang ini malah asli. Bergelantung. Asli itu. Astagfirullahaladzim saya bilang. Nah, mereka ini kayak paduan suara gitu. Jadi ngikik lah. Jumlahnya banyak ya? Banyak, Pak. Ya 10 lah, 10 kurang lebih. Wah, banyak ya? Banyak. Gak berani lihat spion. Nah, di situ tahu-tahu ada samping saya. Wujudnya lebih ke yang berbulu itu sih. Saya nggak sengaja nengok. Astagfirullahaladzim. Itu wujudnya asli, itu saya udah nggak bisa berkata-kata. Mau nyebut itu saya nggak bisa. Masa iya di tengah tol banyak orang kan gitu kan, malam lagi kan. Yang menghadang itu kurang lebih ada 100 orang, Mang. Nah, yang paling ujung tuh itu dia udah mulai pada ngedeket nih, mobil saya dihalangin. Dan begitu saya tabrak pun kerasa gerujuk kayak apa ya, kayak ngelewatin polisi tidur lah gitu. Nah, setelah saya nabrak lewat, saya lihat spion kanan kiri nggak ada. Di situ udah nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Mang Ei akan mengantarkan sebuah kisah nyata dari seorang supir truk tronton. Wah, ini pengalaman yang luar biasa ya. Namanya adalah Mas Ahmad ya. Baik Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah lama nih nyupirnya? Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun ya? Iya. Tapi kalau lihat wajahnya nih masih muda nih Mas Ahmad. Betul. Ya, saya terjun di dunia nyupir itu dari mulai lulus sekolah sih sebenarnya. Dari SMA maksudnya? Iya, lulus SMA. Ya, saya langsung bergelut di bidang supir. Pertama kali bawa mobil apa? Pertama kali bawa mobil kecil, bawa rajungan. Bawa rajungan yang mobil-mobil pick mobil up pick ya? up itu. Langsung ke tronton? Iya, bertahap. Kalau diesel langsung ke Puso, ya kan. Berarti SIM-nya B2? B2. Waduh, nanya SIM nih kayak polisi aja. Sobat MM, sebelum mendengarkan kisah dari Mas Ahmad, kita kasih oleh-oleh dulu. Siap. Nah, ini Mas Ahmad nanti dipakai ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, dari Malam Mencekam, tanda Mas Ahmad sudah berkisah di Malam Mencekam. Tentunya 10 tahun bukan waktu yang pendek untuk menjadi seorang supir truk ini. Pengalaman horornya juga banyak ya. Nah, yang Mas Ahmad ingin ceritakan hari ini adalah kisah yang paling berkesan. Iya, betul. Dalam karirnya ini. Iya. Di Alas Roban. Di Alas Roban dan di Tol Trans Jawa. Probolinggo. Tepatnya di Probolinggo itu. Sudah terdengar itu klaksonnya ya? Iya. Baik, kita akan dengarkan dulu kisah Mas Ahmad ketika mengalami kejadian di luar nalar di daerah Alas Roban. Iya. Silakan Mas Ahmad. Begini Mang, waktu pertama saya nyupir pick up ya, bawa daging rajungan. Saya disuruh majikan saya itu ngambil bahan baku ke wilayah Alas Roban. Waktu itu saya baru pertama kali tuh ke situ. Saya juga belum tahu kan tempatnya.
di mana, medannya seperti apa, ya kan. Akhirnya saya disuruh, maulah saya kan. Saya mau, ya udah siap saya bilang ke majikan saya. Nah, saya dikasih patokan. Nanti di Subah, nah nanti kamu masuknya nih dari Sate Haji Subali depannya. Oke, saya bilang. Nah, sudah itu saya jalan kan tuh dari Semarang posisi sendirian. Nggak pakai kenek ya? Enggak pakai kenek. Nah, saya jalan. Akhirnya saya ketemu nih sama patokan yang tadi bos saya bilang kan. Ini kan saya bilang. Nah, akhirnya saya masuk tuh ke jalan itu. Nah, kok pas saya masuk, paling ada rumah beberapa lah, maksudnya berapa kilo lah itu ke kawasan rumah. Saya masuk, posisi itu masih jam 2, masih siang. Setelah rumah, saya lewatin beberapa rumah, itu udah hutan gitu loh. Bahasanya apa ya, toang lah. Kok saya ini hutan, saya bilang. Bener enggak kan gitu. Akhirnya sebelum saya masuk terlalu jauh, saya nelpon tuh ke bos saya. Pak, ini bener enggak, saya bilang. Kok ini medannya kayak gini kan. Yang namanya saya baru pertama kali kan. Saya kaget. Oh iya itu benar katanya. Kamu terus aja ngikutin jalan itu. Nah, akhirnya saya terus lah tuh. Itu pohon udah gede-gede pak. Pas saya masuk, pokoknya samping ini udah tebing lah. Udah dikatakan udah jurang gitu. Saya masuk, kok medannya begini banget gitu. Nanjak, turun, belok, jalannya nggak enak ya kan. Ya udahlah saya bilang. Saya ikutin terus. Mungkin dari jalan raya itu sejam lah ada jarak tempuhnya. Saya ikutin, akhirnya ketemulah. Itu desa paling ujung itu. Menurut saya itu pinggir laut, namanya kita desa nelayan kan. Pas saya udah masuk kan tuh, saya nemuin kayak gapura tuh. Tapi nggak gapura besar sih, gapura ya kayak dari kayu gitu kan. Nah, pas saya baca, selamat datang di Desa Roban Siluman. Lah, saya kaget kan di situ. Selamat datang di Desa Roban Siluman. Ada apa nih kan gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau saya masuk kan tuh. Saya masuk. Nah, itu ya jalannya masih nggak enak lah gitu. Masih kayaknya nggak terjamah juga sih, sama jarang kayaknya orang asing datang ke situ tuh. Di situ listrik ada. Nah, saya masuk, di situ baru tuh ada rumah-rumah warga ya kan. Nah, pas sudah sampai rumah-rumah warga, saya terus akhirnya saya nanya, Pak, kalau tempat pengepul rajungan di mana kan? Oh itu mas, terus aja katanya, itu mah paling ujung katanya, pinggir Kongsi apa namanya itu. Nah akhirnya saya langsung tuh terus ke Kongsi. Nah pas saya udah sampai tempat, muat lah tuh saya, muat. Posisi udah mau maghrib. Ya paling berapa menit lagi lah selesai muat itu. Tapi masih terang gitu kan. Nah terus si yang nelayan ini bilang, Mas katanya, pulangnya jangan sekarang katanya, besok lagi aja, nginep dulu di sini. Lah, saya bilang kok nginep dulu kan? Maksudnya dengan kondisi desa yang seperti itu gitu kan, yang menurut saya kurang asing gitu. Bagi saya kayaknya nggak memungkinkan gitu. Saya langsung bilang, Pak, kayaknya saya nggak bisa, saya mau langsung aja. Saya bilang, bener nih, bener Pak, saya mau langsung. Oh ya udah kalau situ maksa, cuma kalau nanti ada apa-apa tanggung sendiri. Nah di situ saya bertanya-tanya Pak, kok kalau ada apa-apa tanggung sendiri gitu kan? Ya udahlah, saya beraniin aja kan. Akhirnya saya langsung tuh keluar dari desa itu.
Nah, pas saya keluar dari gapura itu udah mulai gelap. Maghrib lah, pas maghrib saya keluar dari desa itu. Maghrib, jalan kan tuh. Tambah gelap, nah, gelap dah tuh. Nah di situ pun saya jalan dengan keadaan yang takut. Akhirnya saya tutup kaca, rapet ya kan. Nah saya nyalain musik tuh. Saya nyalain musik kira-kira saya udah antisipasi kira-kira dari luar nih nggak terjadi apa suara-suara lah gitu, nggak kedenger suara-suara. Ya waktu itu dangdut sih Pak, lebih dangdut Mang waktu itu. Nah akhirnya saya jalan, ya udah saya asik jalan. Nah di situ saya ada kejadian yang ini juga sih, menurut saya lucu tapi ya emang masih posisi mencekam gitu kan. Saya jalan, nggak sengaja saya lihat tuh ke atas. Astagfirullahaladzim, kok banyak banget saya bilang. Akhirnya saya deketin kan. Saya lihat. Ternyata nangka lagi dibungkus tuh pakai karung kan. Tadinya pikiran saya emang itu tuh ya kayak yang begitu kan. Ternyata saya deketin lagi kok, oh nangka gitu kan. Saya masih aman lah. Udah saya positif aja kan tuh. Saya jalan lagi dengan medan yang ya udah nggak karuan lah itu, jurang ya kan. Nah sama hutan nggak ada penerangan sama sekali selain mobil saya kan. Saya jalan lagi, nah, berapa kilo saya nemuin lagi, pikir saya itu nangka lagi kayak tadi. Wah nangka ini mas saya bilang. Nah saya tambah deket, tahu-tahu musik yang saya setel ini kresek, mati Mang ini musik. Nah begitu musik mati, saya udah panik kan, maksudnya wah musik mati kan. Saya keprak itu si tipnya kan, saya keprak kirain saya salon ada kabel apa, enggak ada, udah mati aja. Saya deket. Kalau yang ini malah asli, bergelantung, asli itu. Astagfirullahaladzim saya bilang, ini asli kan gitu. Panik kan saya, dengan panik, takut, udah gak karuan lah posisi waktu itu. Nah mereka ini kayak paduan suara gitu, jadi apa ya, ngikik lah. Ya kurang lebih gitulah pokoknya, ada yang ngikik begitu. Akhirnya saya kedenger di situ, saya langsung jalan lagi. Jumlahnya banyak ya? Banyak Pak, ya banyak lah pokoknya. Itu kan pohon gede tuh. Jadi dia nutupin jalan gitu, pohon tuh gitu kan. Nah mereka ini di sini gitu loh, bergelantungan. Saya kira ada berapa? Ya 10 lah, 10 kurang lebih. Oh banyak ya? Banyak, lebih ke perempuan sih. Ya kalau menurut saya kayaknya itu bloknya mereka sih, kayaknya gitu. Karena yang saya lihat rata-rata begitu. Cuma saya nggak berani ngelihat secara maksudnya langsung ke mukanya, enggak. Cuma saya itu gitu, bukan karung yang tadi saya lihat pertama, itu bener itu kan. Nah saya jalan lagi, ketemu kayak tanjakan tapi nikung, tapi nggak begitu nanjak sih menurut saya itu, tanjakan nikung. Nah kok mobil saya berat gitu kan, berat. Saya nggak berani lihat spion Pak waktu itu, karena pikir saya lihat spion juga kan percuma karena nggak ada yang lewat selain mobil saya gitu kan. Ke gigi 1, gigi rendah, paling rendah tetap masih berat itu Mang. Nah pas itu akhirnya nggak sengaja kan ada spion yang bisa ngelihat ke belakang ya. Kalau pick up kan dia bisa kelihat Mang. Nah saya ngeliat lah di situ ke spion. Ternyata di belakang saya itu kan kalau rajungan kan dipak pakai fiber. Nah fibernya itu kan rata bak. Nah jadi si mereka ini duduk gitu, duduk di fiber saya, di kendaraan saya kan. Astagfirullahaladzim, saya nyebut lagi di situ dengan perasaan panik, takut, udah nggak karu-karuan kan. Saya nggak ngitung sih Pak, kalau di situ saya nggak itu. Cuma yang saya tahu itu wujudnya ini ada yang bulu, itu dia buluan lah. Ada yang gede, ya kan. Itu sih yang saya lihat, yang nggak sengaja saya lihat. Akhirnya, saya tetap tuh jalan. Nah di situ
saya udah pasrah gitu. Wah, cuma dalam hati saya baca-baca sebisa saya. Saya bilang, jangan ganggu saya lagi cari rezeki di sini. Saya klaksonin, tin. Yang tadinya saya itu udah panik kan, udah gigi paling rendah. Gas saya tekan kan, gimana kan sampai ngebul lah gitu. Nah pas saya udah permisi begitu, baca-baca begitu, kayak langsung dilepas itu mobil, langsung wet aja. Ya saya panik kan, orang posisi jalan jelek, setapak, jurang, tebing, hutan ya kan. Saya panik. Untung saya masih bisa ngendaliin tuh di situ. Masih keringet dingin mang itu. Nah, udah keringet dingin gitu, takut, dengan penuh perasaan takut. Saya jalan lagi dengan pikiran udah enggak karuan ya. Karena intinya sih takut lah. Saya enggak berani nengok spion sekalipun, saya enggak berani. Nah, itu kan gelap ya. Itu dari semak-semak itu kan ada yang nyala tuh, kayak mata gitu. Entah itu makhluk buas ya kan, binatang buas entah apa, nyala itu. Nah yang saya takutin kan dia ke depan mobil saya kan. Wah di situ saya udah nggak hirauin, pokoknya banyak lah itu mata merah itu merah. Saya bilang wah saya positif aja. Nah udah ngelewatin yang mata merah itu, udah saya jalan lagi tuh. Pas saya jalan lagi, saya lebih fokus ke depan, nggak berani lihat spion. Nah di situ tahu-tahu ada samping saya. Wujudnya lebih ke yang berbulu itu sih. Saya nggak sengaja nengok, astagfirullahaladzim. Itu wujudnya asli, itu saya udah nggak bisa berkata-kata. Mau nyebut itu saya nggak bisa. Mau nyebut, maksudnya ngucap gitu, saya nggak bisa. Udah saya diem aja, pasrah kan. Saya tetap ngegas. Terus saya dalam hati saya tetap nyebut, jangan ganggu saya lagi cari rezeki. Nah dengan sendirinya saya nengok lagi, dia hilang. Nah dia hilang. Setelah itu udah tuh baru saya lolos. Nah yang jadi permasalahan saya keluar kan maghrib dari desa itu. Saya berangkat pun perjalanan hanya ditempuh waktu 1 jam. Pas saya keluar ke jalan raya ke Pantura, itu udah jam 11 malam. Berarti saya kejebak di dalam itu kayak lama banget gitu. Jadi telat berapa jam? Telat 3 jam. Dan itu pun ya emang saya ngerasain kok kayak gak sampai-sampai gitu kan. Cuma bener jalan yang laluin, karena gak ada jalan lain Pak, emang selain jalan itu kan. Itu masuk wilayah Alas Roban? Lebih tepatnya Subah sih, sebelum Alas Roban. Cuma dia ini alasnya nyatu sampai Alas Roban. Nah kalau sekarang kan udah ada tol nih. Nah itu mungkin dari atas tol juga kelihatan tuh si desa ini nih, yang saya pernah temuin kayak gitu. Nah semenjak saat itu saya disuruh situ lagi, saya nggak pernah mau. Saya nggak mau, ya intinya saya kapok lah gitu. Karena emang bener warga situ tadi, nelayan itu tadi gitu. Ya untungnya saya masih bisa keluar dengan keadaan selamat ya. Selamat. Baru saya sendiri yang berani lewat situ habis maghrib. Kalau yang lainnya masih sore udah pada keluar gitu, udah pada keluar dari desa itu. Karena posisi pada waktu itu saya kesorean, saya maksain. Berarti warga sekitar memang sudah tahu ya sebenarnya. Sudah tahu nggak mau sebenarnya ngomong. Iya. Mereka ini lebih menutup lah mungkin. Nah, kisah yang lainnya itu waktu saya ngirim ke Jember, Pak. Di tahun 2019 itu, waktu tol pertama mungkin Trans Jawa itu baru jadi ya, baru berapa bulan jadi gitulah. Waktu itu saya bawa
mobil Pusolong itu muatan kasur dari Majalengka. Saya dapat orderan suruh kirim ke Jember. Nah, saya tanya Jember, alamatnya mana? Saya bilang patokannya Pasar Balung. Nah, dari situ juga saya udah kok Pasar Balung kan, ya tahu saya kalau balung kan tulang gitu kan, kok Pasar Balung, pasar tulang kan. Nah, ya udahlah, saya bawalah tuh sendiri, Mang. Waktu itu saya bawa itu orderan. Nah, dalam perjalanan berangkat kan, nah itu saya masih enjoy aja, biasa aja lah, nggak ada gimana. Nah, pas saya udah masuk tol dari Gresik ke Bomas itu kan, saya masuk, saya ngelewat Surabaya Gempol. Nah, dari Gempol ini hujan gede, itu hawa maksudnya udah beda lah. Yang saya rasain itu udah beda, gede kan. Tetap saya jalan. Nah, akhirnya saya keluar tuh ke Probolinggo Timur. Waktu itu tol ujungnya itu Leces, Probolinggo Timur, karena akses ke Banyuwangi itu kan belum jadi, tol sampai ke Banyuwangi belum jadi. Saya keluar ke Leces, langsung saya arah Lumajang Jember kan. Saya arah Lumajang, sepanjang jalan itu hujan itu. Waktu berangkat hujan. Saya jalan lagi. Nah, pas itu saya saking ngantuknya, saya minggir. Ada lahan lah, saya minggir. Itu kalau nggak salah di daerah Lumajang, daerah mana ya? Daerah Klakah kalau nggak salah. Itu posisi kan masih hujan. Saya minggir, tidurlah saya. Baru juga mungkin setengah jam kali ya, baru ngeliep lah. Saya tidur, tahu-tahu mobil saya itu ada yang ngorok, Pak. Apa ya? Ada yang ngoyak lah gitu. Ngoyak. Nah, pas itu saya sudah saking ngantuknya kan, saya asal minggir nih, yang penting ada lahan. Saya pokoknya nggak kelihatan lah kanan kiri apa, udah saya nggak peduli gitu. Saya minggir, ada yang ngorok. Nah, ternyata pas saya bangun, hujan udah berhenti kan. Nah, kok nggak ada siapa-siapa, saya bilang. Jam berapa itu? 2:30 malam. 2:30 malam, kok nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya jalan lagi. Saya jalan. Terus saya lihat tuh GPS, Pak, karena saya belum pernah kan ke Pasar Balung ini. Kalau untuk Jembernya kan mungkin saya tahu, cuma daerah tempat bongkarannya kan saya nggak tahu. Saya lihat ke Google Map, ada. Nah, ada. Saya ikutin kan, tahu-tahu hilang nih HP nih. Si ini nih titik apa Google Map yang saya lagi ikutin nih hilang. Tahu-tahu hilang aja. HP saya ketik lagi, hilang lagi kan. Saya udah nggak ada. Wah, nggak bisa. Saya udah nggak bisa pakai map lagi nih. Nah, akhirnya saya tanya-tanya. Itu menurut saya ya nggak, kalau yang aneh-aneh sih nggak ada ya. Saya tanya, nah, sama warga sekitar kan, Pak, kalau mau ke Pasar Balung, oh iya terus Mas, katanya. Nah, saya lanjutin kan, ikutin arahan saya nanya tadi. Nah, saya lanjutin. Balik lagi saya ke jalan yang tadi saya nanya orang itu lagi, Pak. Saya balik lagi. Lah, kok saya di sini lagi? Saya bilang, saya udah ngikutin kan. Kok saya lewat jalan ini lagi? Akhirnya saya tanya lagi. Tapi beda tempat kan, beda orang. Saya tanya lagi, Pak, Pasar Balung mana? Terus Mas, nanti terus, pokoknya Mas terus nanti belok kiri gitu kan. Nah, saya ikutin lagi. Saya balik lagi, Pak. Maksudnya jalan yang saya kenal gitu loh. Lah kok saya diputer-puterin ini kan, posisi sampai subuh tuh waktu itu. Udah mau pagi lah, subuh. Nah, akhirnya saya lolos itu, matahari terbit. Akhirnya saya ketemu, saya bongkar. Nah, cuma saya masih mikir kok, perasaan tadi saya muter-muter situ. Cuma saya nggak ambil pikir lah, nggak ambil pusing. Saya sampai, nah saya bongkar. Nah, yang menurut saya kejadian saya paling ekstrim pas pulangnya, Pak, Mang. Pas pulangnya
Itu saya selesai bongkar itu sore jam 4 ya kan. Jam 4 udah kan saya pulang. Nah saya pulang, saya sebelum masuk tol itu saya sempat istirahat dulu. Istirahat lah, makan gitu kan, sampai sempat tiduran gitu kan. Nah udah fresh lagi nih, saya jalan tuh. Saya jalan itu posisi udah malam, udah jam 10 kan, sebelum tol itu. Saya jalan, pas saya udah masuk tol, yang namanya tol mungkin baru berapa bulan jadi, penerangan juga masih kurang lah. Itu mobil tuh jarang lah yang lewat, paling bisa kehitung dari sana entah dari sini kan, paling 10 menit sekali gitu. Itu pun jarang lah menurut saya. Dengan posisi tol sepi 80 sampai 100 waktu itu. 100 lah kalau nggak salah. Posisi mobil kan udah kosong nih saya. Nah, saya jalan. Lagi enak-enak jalan nih, Mang. Tahu-tahu lah kok ada bapak-bapak naik kuda, saya bilang. Kok di tol ada bapak-bapak naik kuda? Itu dari sebelah kanan, saya kan ambil jalur kiri ya. Itu dari sebelah kanan nih nyelip gitu. Saya otomatis kan pandangan saya kan fokus ke bapak-bapak ini kan. Saya bilang, lah kok bapak-bapak naik kuda, saya bilang, di tengah tol. Nah, dengan saya fokus ke sini, tahu-tahu dia gunting saya nih, nyelip saya dengan kecepatan saya tinggi kan. Tahu-tahu dor. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya nabrak orang kan. Nah, si bapak-bapak ini itu saya tabrak. Akhirnya dengan perasaan saya bersalah ya kan, saya sudah nabrak orang, saya berhenti tuh, ngerem sepol-polnya lah. Udah pol ngerem sampai saya nggak ngijek kopling lagi, langsung mati mesin. Pet. Astagfirullahaladzim, saya nabrak orang. Ya Allah, saya nabrak orang kan. Itu perasaan berdosa, perasaan takut itu saya udah campur aduk gitu, Mang. Akhirnya saya turun tuh dari mobil. Nah, saya lihat ke depan. Lah kok nggak ada ini bapak-bapak, saya bilang. Penampilannya seperti apa? Bapak-bapaknya ini penampilannya pakai bajunya hitam semua, pakai topi cotom, apa ya? Topi caping, Mang. Kudanya dia pakai warna hitam, pakai kuda hitam itu, pokoknya hitam lah, gede, orang sejajar sama saya kan. Wah, dia nyelip tuh, ya kan. Nah, saya turun, saya lihat ke depan, lah kok nggak ada, ini bilang saya. Akhirnya saya carilah tuh, saya tengok ke kolong, nggak ada juga kan. Lah ini kemana gitu, pikir saya kan pasti itu keras gitu kan, saya sampai kerasa gitu mobil saya. Nah, saya cari, saya muterin mobil, tetap nggak ada. Nah, saya telusurin pinggiran tol. Pikiran saya, wah paling mental nih, karena saking kencengnya kan. Kok nggak ada, nggak, saya cari darahnya pun setetes nggak ada itu, Mang. Saya balik lagi tuh ke depan mobil saya. Plat nomor saya penyok, bumper saya penyok. Lah kok ini bumper saya penyok, tapi kok nggak ada gitu kan. Adalah 15 menit saya di situ. Saya cari-cari bapak-bapak itu. Ada mobil, paling mobil pribadi, Mang, gitu kan. Udah paling 1-2 gitu. Cuma saya fokus ke bapak-bapak ini kan, dengan perasaan berdosa, bersalah saya udah nabrak orang kan. Akhirnya ya udahlah tuh, karena saya udah usaha cari nggak ada jejaknya, saya naik lagi ke mobil. Nah, pas saya naik lagi ke mobil, saya jalan kan mobil saya udah kosong nih, ya kan. Pas saya jalan, kok mobil kerasa berat, saya bilang, kayak ada muatannya kan. Di situ saya mutusin turun lagi, minggir lagi, Mang. Saya turun, saya kelilingin mobil lagi kan. Nah, di situ saya langsung ngucap kan. Ya kalau bahasa Cirebonnya mah begini, amit buyut aja diganggu, kita pengen luru rejeki, kita anak putuwe Mbah Kuku Cirebon aja diganggu. Di situ saya langsung gejog tuh bumi 3 kali, tek. Langsung saya naik lagi ke mobil. Saya naik ke mobil, saya jalan lagi.
Udah itu Pak, enteng. Pas saya jalan itu enteng Mang. Udah kan. Nah dalam perjalanan saya sambil ngelamun gitu kan, yang enggak merenung lah, lebih tepatnya, ya Allah saya udah nabrak orang nih. Paling baru jalan 5 kilo sampai 10 kilo lah, sambil saya itu kecepatan pelan setelah saya nabrak itu kan, karena saya pikiran udah gak karuan, pelan paling 30 gitu kan. Nah tahu-tahu di depan saya orang, kanan kiri itu orang jejer ngeliatin saya gitu kan, ngeliatin saya lewat mobil saya. Otomatis saya ngurangin kecepatan saya kan, yang tadinya 30 saya kurangin. Kok rame, saya bilang banyak orang di tol kan. Nah, di situ saya lewat ya kan. Gimana ya? Kalau untuk wajahnya sendiri sih orang cuma orang-orang jadul gitu loh, kayak orang-orang zaman dulu lah muka-mukanya gitu. Kayak kerajaan, cuma pakai bajunya itu ya kayak kerajaan lah modelnya gitu. Normal menurut saya, masih nggak terlalu aneh bagi saya gitu. Cuma yang saya aneh kan, masa iya di tengah tol banyak orang kan gitu kan, malam lagi kan, yang menghadang itu kurang lebih ada 100 orang Mang. Nah itu kan, nah akhirnya setelah itu saya lewat, nah yang paling ujung tuh itu dia udah mulai pada ngedeket nih, mobil saya dihalangin. Dia pada pada ngerapat Mang, posisinya pada ngerapat. Otomatis saya ngerem dong, maksudnya saya berhenti dong. Cuma di situ saya nggak berani turun. Ya intinya takut lah, saya nggak berani turun. Mereka nih lebih nggak bawa apa-apa sih, tapi mereka nih ngelihat saya tanpa ekspresi gitu, gimana ya, sinis lah gitu. Ngedekat mobil saya lihat dari spion yang tadi saya lewatin juga ngerapat gitu ke mobil saya. Cuma dalam pikiran saya langsung, wah ada yang nggak beres nih, saya bilang. Saya mikirnya udah, kalau saya lanjut berarti saya harus nabrak mereka nih yang ngadangin mobil saya, ya kan. Berhenti, posisi udah berhenti karena mereka nih udah ngadang saya gitu loh. Saya takut kan Mang, maksudnya itu orang beneran, kalau saya tabrak kan berarti ya saya bersalah kan, berdosa gitu. Sebenarnya saya langsung sekelimat pikiran, wah udah nggak ada yang beres nih, saya bilang kan, ada yang nggak beres. Nah di situ saya akhirnya memberanikan diri tuh. Nah di situ begitu mereka udah rapat, saya langsung klakson. Nah yang ngalangin saya depan itu, saya terobos. Ya mau tidak mau saya tabrak. Dan begitu saya tabrak pun kerasa, gerujuk, kayak apa ya, kayak ngelewatin polisi tidur lah gitu. Nah setelah saya nabrak lewat, saya lihat spion kanan kiri nggak ada, di situ udah nggak ada orang. Nah di situ pikiran saya udah nggak karuan, pokoknya udah semaput lah. Pas waktu saya di orang itu nggak ada yang lewat, nggak ada sama sekali, dari arah berlawanan pun nggak ada yang lewat Mang. Akhirnya saya jalan dengan yang udah keadaan gak karuan lah. Nah saya jalan, saya nemuin rest area pertama setelah kejadian lah. Posisi udah jam 12-an lah. Nah saya jalan, saya di rest area, saya minggir, saya ke warung, saya pesen tuh kopi. Cuma dengan posisi saya masih gimana ya, masih hilang pikiran lah, kayak kosong gitu loh. Mas, kopi 1, saya bilang. Iya, datanglah tuh yang penjaga warung kopi yang saya pesen itu. Kayaknya dia tahu nih saya sedang gimana kan. Dia juga kayaknya agak sedikit ngerti lah, agak sedikit orang pinter atau gimana lah. Nah,
kopi sampai dingin, saya tetap aja ngelamun gitu kan. Nah, di situ saya ditepuk sama si penjaga warung itu, Mang. Fuck. Begitu saya ditepuk kayak orang plong gimana ya rasanya, blas gitu. Nah, cuma di situ saya belum bisa ngomong gitu, karena pas dia nepuk dia bilang gini, "Mas, ada apa? Cerita." Akhirnya si tukang warung ini dia ambil air tuh, nggak tahu lah air apa itu. Saya langsung dikasih, "Mas, minum dulu, minum," kata dia. Akhirnya saya minum, Bang, airnya. Saya minum. Nah, di situ tuh saya mulai kayak orang bangun tidur gimana kan. Kayak saya ini udah kembali saya lagi gitu kan. Akhirnya saya ceritain lah tuh kejadian yang dari tadi saya nabrak bapak-bapak naik kuda, sampai saya kepung sama orang-orang itu kan yang ngadang saya di tol. Dia langsung nangkep nih, kayak udah biasa mungkin ya. Nah, dia langsung nangkep, "Mas dari Jawa Barat ya?" "Lah kok tahu?" saya bilang. "Iya Pak, saya dari Jawa Barat," saya bilang. "Ini saya habis ngirim dari Jember." Nah, terus kata si penjaga warung itu, "Oh pantesan," kata dia. Akhirnya saya diceritain lah di situ sama si penjaga warung itu, Mang. Saya diceritain, katanya, "Mas, kalau mau lewat situ lain kali sebelum masuk tol atau pokoknya Mas permisi," katanya gitu. "Mas permisi, ya baca doa segala macam," katanya. Ya saya bilang dong, saya juga waktu pertama berangkat pasti saya bismillah, Pak. Saya bilang saya baca doa. Ya cuma harus ada, kata dia, ada bahasa permisi lah, kata dia. Emang saya nggak ada bahasa permisi sih, hanya sekedar bismillah gitu kan. Sebelum jalan saya gitu, terus diceritain lah sama dia tuh. Akhirnya, "Emang apa sih Pak?" saya bilang. "Yang saya tabrak itu apa?" saya bilang. "Yang Mas tabrak itu, aki-aki naik kuda itu panglima," katanya, "panglimanya. Nah, mungkin yang Mas tadi dihadang itu prajuritnya." "Ya saya kan baru sih Pak, terus terang saya baru lewat tol ini, ya karena baru jadi juga kan," saya bilang. "Iya Mas," katanya, "seperti itu." Nah terus katanya, kalau orang Jawa Barat datang ke wilayah ini, mungkin namanya dia nyebutin tuh Jawa Timur itu, Mang, di Probolinggo. Katanya ini wilayah tapal kuda. Kalau orang Jawa Barat datang atau melintas ke wilayah ini, itu katanya udah pasti diganggu. Seperti itu bilangnya, udah pasti diganggu. Karena mungkin zaman dulunya lah, dia juga cerita sejarah-sejarah, cuma saya nggak terlalu nangkep kan. Kata dia tuh ada perjanjian entah gimana. Begitupun sebaliknya, kalau orang Jawa Timur melintas ke Jawa Barat wilayah tertentu, ada kayak gitu. Kerajaan Majapahit dulu mungkin ada perjanjian atau gimana, Gajah Mada kan dulu, kata dia gitu. Cuma saya nggak terlalu nangkep sih. Begitu dia cerita tentang sejarah, yang saya tangkap kan akhirnya ternyata wilayah itu tuh wilayah tapal kuda gitu. Ya akhirnya saya dikasih wejangan kan sama tukang warung itu, pokoknya nanti kalau lewat daerah sini katanya, terutama daerah tadi, ya minimal harus permisi lah. Pada waktu kondisi itu mungkin Mas Ahmad ini ya melamun ya atau bagaimana? Posisi waktu pada saat itu enggak sih, Mang. Malah saya kan sebelumnya nih habis istirahat nih ya. Habis sempet tidur juga, udah fresh kembali gitu. Malah saya sempet joget-joget gitu kan, dengan enjoynya, dengan pedenya kan, karena pikir saya tol sepi ya kan, asik nih sepi kan. Akhirnya ya saya enjoy aja itu, Mang. Nah, tahu-tahu ya itu kejadiannya. Ada aki-aki naik kuda kan. Mitosnya apa ya? Maksudnya mitos ini masih dipercaya nggak hingga sekarang? Menurut supir-supir lain sih mungkin, dan menurut penjaga warungnya sendiri ini banyak gitu. Karena dia bilang nih,
bukan saya aja gitu yang ngalamin kayak gini gitu. Karena sebelumnya dia juga sempat ada cerita begitu dia berhenti di rest area ini ketemu bapak ini ada sama kayak saya gitu. Cuma mungkin beda-beda versi lah. Cuma kalau menurut penjaga warung ini termasuknya saya ini yang paling ekstrim katanya. Kalau yang lainnya sih mungkin hanya sekedar nggak sampai ditabrak gitu. Malah saya tuh Pak, itu apa namanya, plat nomor saya, bumper saya itu sampai penyok Pak. Cuma nggak ada darah, nggak ada apapun. Sampai dilihat sama dia, emang iya katanya. Dipegang ya katanya sih dia masih agak sedikit orang pinter gitu. Mang pegang sama dia nggak tahu digimanain. Ya sekalian dibacain doa mungkin ya mobil sayanya. Itu oh udah Mas katanya. Iya emang bener katanya. Tadi Mas Ahmad bilang berdoanya itu bilang bahwa Mas Ahmad keturunan dari Cirebon ya. Iya. Mungkin karena itu jadi marah atau gimana? Mungkin sih Pak. Cuma kalau untuk saya pribadi kan, apalagi saya orang Cirebon asli kan, ya mungkin itu salah satu apa ya, yang menurut saya untuk permisi gitulah. Kalau saya ini ngasih tahu gitu kan, kalau saya ini orang Cirebon gitu kan. Entah dari situ mereka makin marah menjadi-jadi atau malah gimana, itu saya nggak tahu juga gitu. Bisa ya kemungkinannya ke situ ya? Bisa Mang, kemungkinan bisa di situ. Karena saya itu kan secara refleks sih Mang. Iya. Karena mengaku dari Cirebon berarti daerah Jawa Barat ya. Iya. Otomatis akan diganggu gitu. Sampai Mungkin saat ini sih. masih dengar yang sering diganggu di sana? Kalau sampai saat ini sih, kalau yang teman-teman saya ya, yang saya tahu sih masih. Cuma enggak, ya itu saya tadi bilang enggak se-ekstrim saya Mang gitu. Sampai nabrak lah enggak, paling mereka itu lebih kayak ditampakin pinggir jalan, ada yang apa berdiri gitu-gitu doang sih. Ya ini juga aneh ya, itu kuda sampai 100 km per jam. Nah itu makanya luar biasa cepatnya ya, di kan, jalan tol lagi. Iya di jalan tol lagi, kok ada gitu. Harusnya udah ditangkap kan? Iya udah ditangkap kan harusnya. Dan ya nggak masuk akal lah, dia naik kudanya Alip, tujuannya apa gitu kan. Boleh dibagikan ke penonton kita daerah mana tepatnya itu? Itu pokoknya saya masuk ini Probolinggo Timur ya, Leces. Pokoknya sepanjang tol itu Probolinggo Barat, Tongas, terus sampai Bangil lah. Pokoknya sepanjang ruas itulah, Tongas, Probolinggo Barat sama Leces ini, sepanjang tol itu. Ya waktu itu saya nggak sempet mikir kilometer berapa kan. Jadi ruas itu ya tadi ya? Iya, ruas Tongas itu. dengan Probolinggo Timur, Leces itu. Leces. Tadi. Oke. Jadi untuk penonton kita harap berhati-hati, mungkin baca doa di daerah mungkin. situ ya. Jangan lupa manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah kisah yang sangat menarik, menambah info kita tentang seputar dunia gaib. Iya. Ini kisah nyata dari Mas Ahmad. Betul. Sebagai seorang supir yang setiap harinya ada di jalannya. Betul. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton kita mungkin? Ya mungkin pesan saya khususnya untuk pengendara ya, apalagi perjalanan jauh gitu kan. Ya mungkin alangkah baiknya sebelum melakukan perjalanan itu kita berdoa lah gitu. Berdoa ya, setidaknya kita menurut keyakinan masing-masing gitu kan, kita berdoa. Dan satu yang penting jangan ngelamun lah gitu istilahnya, jangan ada kosong ya, pikiran kosong. Kita berdoa jangan ada pikiran kosong, waktunya ngantuk tidur, udah itu aja, karena obatnya ngantuk itu tidur sih. Dan hindari berjalan di tempat yang belum kita kenal malam hari ya. Nah seperti itu yang dia. tadi di Roban Siluman itu ya, kenali medannya dulu gitu sebelum kita tahu bahwa di situ ya angker begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas kisah yang menarik Ya, ini, menambah siap. info untuk kita. Dan Sobat MM, akhirnya Mang Ei dan tim
saatnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.